Siap, siap Pak Muji. Bu Eka, siap nggih? Monggo Pak Bowo, monggo. Siap, siap. Oke. Saya buka dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bertemu kembali dan selamat bergabung bagi yang baru pertama kali hadir di webinar yang diselenggarakan oleh Muji Santoso Training and Consulting. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Bowo Budiarso akan memandu sesi webinar pada kesempatan siang hari ini. Materi yang akan dibahas adalah pengadaan alat kesehatan dengan e-purchasing versi 6. Bapak Ibu semuanya berbicara tentang pengadaan alat kesehatan dengan e-purchasing versi 6, menarik sebagai topik pembahasan pada pengadaan barang jasa. Banyak hal yang perlu dibahas mengenai ketentuan-ketentuan dan bagaimana prosedurnya. Pada kesempatan kali ini, hal tersebut akan dibahas oleh narasumber kita, Ibu Ekawara Martianti. Beliau seorang praktisi pengelola pengadaan barang jasa, juga sebagai fasilitator pengadaan barang jasa LKPP, advisor pengadaan barang jasa LKPP juga, sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Kami sampaikan jika kegiatan ini terbagi dalam dua sesi. Untuk sesi pertama, narasumber akan menyampaikan materinya selama kurang lebih 45 menit. Dilanjut dengan sesi diskusi tanya jawab selama kurang lebih 45 menit. Peserta yang mengajukan pertanyaan dipersilakan untuk mengklik tombol raise hand dan akan diberi kesempatan bertanya, atau dapat juga melalui kolom chat. Untuk itu, saya persilakan kepada Ibu Ekawara Martianti untuk menyampaikan materinya selama 40 menit. Baik, Silakan terima Ibu kasih Pak Bowo. Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah suci puasa Ramadan bagi Bapak dan Ibu yang beragama Islam. Semoga dengan menjalankan ibadah puasa ini dan juga eh, kita melakukan pembelajaran ya, pembahasan pada siang ini dapat dicatat sebagai pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan Bapak dan Ibu, saya Eka Wara Martianti. Saya akan berdiskusi dengan Bapak dan Ibu 1,5 jam ke depan terkait dengan pengadaan alat kesehatan melalui e-purchasing versi 6. Di sini sudah hadir sahabat-sahabat saya sih di sini ya. Ada Bu Kris, ada Mbak Lydia, Pak Bowo, ada Mas Tommy juga gitu ya. Jadi nanti sifatnya kita berdiskusi bersama. Nanti mungkin ada hal-hal yang belum lengkap yang saya sampaikan, bisa silakan Bapak dan Ibu bisa menyampaikan. Baik, saya izin share screen ya, Pak Bowo. Silakan Bu. Ya. Iya. Apakah sudah terlihat? Nah, sudah Bu. Cuma mungkin Ya, di full screen bisa lah. slideshow, slideshow sudah? Ya, oke, sudah Bu. Oke, Siap. baik. Baik, Bapak dan Ibu, memang menarik sekali ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bowo, kita untuk membahas pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing versi 6. Karena memang ini lagi hot topic ya, topik yang sedang trending untuk dibicarakan. Eh, jadi kalau saya karena memang berkecimpung di bidang kesehatan, maka yang akan saya sampaikan adalah versi pengadaan alat kesehatannya. Mungkin sebulan yang lalu ya kita sudah melakukan pembahasan terkait dengan pengadaan obat ya, pengadaan obat Buat dengan e-purchasing versi 6. Secara izin pelaksanaan di Bu Eka, ya, ya izin Bu Pak, Eka. Sepertinya ya Pak. slide-nya kok ada yang bloknya ya Bu ya? Apa punya saya aja kah? Belum apa Pak? Ngeblok hitam Sudah gitu tampil? Bu. Memang belum gerak, Ya, memang di belum gerak. um, atau bloknya itu mungkin di tempat saya aja ya.
blok hitam, Oh, enggak sih? masih Kalau di di saya nggak sebelah ada. kanan ada. Kalau di Oh, nggak saya ada nggak ya? ada. Iya. Ah, sudah hilang, Bu. Baik, iya, Oke, sudah baik, hilang. Siap. baik. Terima kasih, Ya, Pak Bowo. silakan. Lanjut. Iya, jadi sebulan yang lalu kita mungkin sudah membahas terkait dengan pengadaan obat dengan e-purchasing versi 6 ya Bapak dan Ibu ya. Nah sebenarnya kalau dari sisi aplikasinya di versi 6 itu hampir sama. Namun nanti yang akan membedakan adalah bagaimana cara kita melakukan persiapan ya. Seperti Bapak dan Ibu ketahui di e-purchasing ini memang yang menjadi PR kita, bukan PR sih sebenarnya, tapi yang menjadi concern kita adalah pada saat tahap persiapannya, di mana di tahap itulah yang akan menentukan apakah pengadaan kita dengan e-purchasing versi 6 ini akan sesuai dengan yang kita butuhkan atau tidak. Seperti itu. Nah, baik Bapak dan Ibu, ini adalah penguatan kenapa kita harus melakukan e-purchasing gitu ya. Ini saya ambil dari sosialisasi untuk Perpres 46 tahun 2025. Jadi memang di sini sudah disampaikan bahwa ada kewajiban e-purchasing apabila tersedia barangnya dalam katalog elektronik. Ya, tidak ada ininya lagi nih, tidak ada kewajiban misalnya kalau yang sebelumnya kan harus ada dari akan wajib apabila ada peraturan dari kepala daerah atau dari menteri gitu ya. Namun kalau sekarang di Perpres yang sekarang adalah tersedia dalam katalog elektronik. Namun ada pengecualian jika dirasa eh, metode pengadaan dengan e-purchasing ini tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volumenya, dari spek teknisnya gitu ya, waktunya, lokasinya dan layanannya gitu. Nah, misalnya volumenya ternyata volume yang kita butuhkan tidak cukup nih, tidak ada barang di e-purchasing yang dapat memenuhinya atau dari segi spesifikasi teknis tidak ada alat kesehatan yang memenuhi spesifikasi yang kita butuhkan yang ada di e-purchasing, maka kita bisa melakukan dengan metode lain, gitu ya. Atau berdasarkan pertimbangan lebih efisien atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain e-purchasing. Nah, beberapa kali kita melakukan diskusi gitu ya via Zoom meeting, via Zoom ini, teman-teman dari Papua gitu ya sering kesulitan terkait dengan pemenuhan kebutuhannya kalau dilakukan melalui e-purchasing. Di Papua lebih mudah pemenuhan kebutuhannya atau bisa terpenuhi kebutuhannya sehingga bisa efektif jika dilakukan oleh penyedia yang berada di lokasi setempat. Itu lebih lebih memudahkan. Nah, pertimbangan-pertimbangan ini mungkin akan menjadi salah satu justifikasi oleh PPK gitu ya, kenapa tidak melakukan pengadaan dengan metode e-purchasing. Nah, ini adalah SE Kepala LKPP sama dengan obat juga ya dari untuk etalase konsumsi dan alat kesehatan ini sudah dinonaktifkan per tanggal 30 September 2025 sehingga kita harus melakukannya dengan katalog elektronik versi 6. Suara saya jelas ya Pak Bowo? Jelas, Bu. Jelas Jelas? saja. Oh, baik. Nggak ada ribut-ribut atau noise di belakang nggak ada ya? Karena saya di ruangan Nggak ada. besar. Nggak ada. Clear aja. Ya, baik, baik. Nah, ini adalah jenis atau metode pengadaan di e-purchasing-nya gitu ya. Jadi kita melakukan metode pengadaan dengan e-purchasing dan di dalam e-purchasing sendiri ada metode yang bisa kita pilih untuk kita lakukan. Yang pertama adalah dengan metode negosiasi harga. Ini yang paling sering dilakukan ya sebelumnya di versi 5 paling sering dilakukan dengan negosiasi harga di mana kita akan memilih produknya terlebih dahulu kemudian kita lakukan negosiasi. Lalu yang kedua mini kompetisi di mana ini dilakukan terhadap jika ada beberapa penyedia yang memiliki produk yang sama atau produk yang sejenis gitu ya. Nah, untuk barang ini bisa kita pilih alternatifnya, apakah dengan negosiasi harga atau dengan mini kompetisi. Namun, kalau untuk konsumsi sudah diwajibkan dengan mini kompetisi. Itu Bapak dan Ibu. Nah, kita pertama kali akan membahas terlebih dahulu terkait dengan metode negosiasi harga. Oh ya, Bapak Ibu, kebetulan kami di Rumah Sakit Jantung belum melakukan pengadaan alat kesehatannya dengan metode
mini kompetisi gitu ya. Nanti mungkin kalau ada yang sudah pernah melaksanakan bisa sharing kendalanya apa saja. Eh, Namun nanti saya akan menyampaikan terkait dengan persiapan terkait dengan mini kompetisi tersebut. Nah, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan dulu terkait dengan metode negosiasi harga. Di mana di sini ada dua tahap, tahap persiapan dan tahap pelaksanaan gitu ya. Tahap persiapannya ini dilaksanakan secara offline, sementara tahap pelaksanaannya ini dilaksanakan online di dalam aplikasi e-purchasing atau aplikasi katalognya. Ya. Nah, ini di offline, di mana pertama kali yang harus kita lakukan adalah pemilihan produk. Pemilihan produk ini adalah pekerjaan yang paling berat dalam kita melakukan e-purchasing metode negosiasi harga. Karena kita harus sudah menentukan mana produk yang akan kita klik di situ, gitu ya. Lalu yang kedua adalah referensi harga sebagai dasar bagaimana cara kita melakukan negosiasi. Dan yang ketiga, dokumentasi dari dokumen persiapan tersebut, baik terkait dengan pemilihan produk maupun referensi harganya. Karena ini akan jadi justifikasi kita kenapa kita memilih produk tertentu. Sementara pelaksanaannya nanti akan ada klarifikasi teknis, pemilihan opsi pengiriman dan sebagainya nanti akan disampaikan lebih lanjut di dalam slide berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan e-purchasing ini, untuk alat kesehatan memang akan dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Jadi tidak dikelola lagi oleh kementerian yang lain dan sudah diamanahkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mengelola e-purchasing dengan mengelola katalog alat kesehatan. Nah, di sini disampaikan bahwa proses kurasi yang dilakukan oleh Kemenkes tidak berarti menghilangkan kewajiban PPK atau PP untuk melakukan klarifikasi terhadap spek teknisnya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi, pada saat kita akan mengklik barang tersebut, maka kita harus melakukan klarifikasi juga terkait dengan spesifikasi teknis, fungsi, ataupun dengan kinerjanya. Nah, ini adalah tahapan persiapan untuk pemilihan produk alat kesehatan. Ini saya coba rangkum ya, Bapak dan Ibu ya, tahapan-tahapannya seperti apa. Yang pertama, ini kita bisa melakukan analisa pasar atau market sounding terlebih dahulu. Untuk kita bisa mengetahui terkait dengan produk yang akan kita adakan. Ya, karena kan kita akan menyusun nih spesifikasi akan mengetahui spesifikasi apa yang paling kita butuhkan seperti itu. Nah, setelah kita melakukan analisa pasar atau market sounding, maka kita punya bekal nih Bapak dan Ibu untuk bisa apa namanya menyusun spesifikasinya seperti itu. Dan ini spesifikasinya bisa difinalisasi spesifikasinya seperti apa. Nah, setelah finalisasi spesifikasi, maka kita dapat membandingkan produk-produk yang ada di katalog tersebut terkait dengan mana-mana saja produk yang bisa memenuhi spesifikasi yang kita butuhkan. Nanti ada contohnya terkait dengan kertas kerja perbandingannya. Lalu setelah terpilih produk yang memenuhi spesifikasi gitu ya, misalnya ada 3 produk alat kesehatan gitu ya, misalnya kita mau beli apa ya, mau beli tensimeter gitu ya, atau yang agak berat sedikit mau beli USG gitu. Nah, itu ada 3 merek misalnya yang ada di pasaran. Setelah kita bandingkan spesifikasinya, ternyata hanya 2 merek yang masuk dan sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Dan kemudian yang 2 merek itulah yang akan masuk ke tahap berikutnya, gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi agar tidak membingungkan Bapak dan Ibu, yang pertama kali dilakukan adalah kita harus memastikan bahwa spesifikasinya sesuai dengan yang kita butuhkan. Itu langkah awal yang harus dilakukan. Jangan sampai nanti kita terbalik nih, melihat PDN-nya dulu, melihat harga terbaiknya dulu, gitu ya. Kemudian ternyata spesifikasinya justru tidak sesuai, gitu. Nanti pengadaan yang kita lakukan jadi tidak efektif, Bapak dan Ibu, gitu. Dan barangnya jadi tidak bisa digunakan, gitu ya. Terutama buat alat kesehatan ini kan akan dipakai untuk orang sakit, gitu. Sehingga patient safety terkait dengan mutu alatnya itu harus benar-benar dipertimbangkan. Nah, setelah ada apa namanya merek-merek yang ternyata masuk
spesifikasi, maka kemudian baru kita lihat prioritas PDN-nya seperti itu. Mana yang mana yang memenuhi kriteria PDN-nya. Baru kemudian kita lihat terkait dengan prioritas penyedia usaha kecil. Namun kalau alat kesehatan ini sebagian besar adalah penyedia usaha non kecil ya Bapak dan Ibu ya, karena memang mereka adalah distributor atau importir alat kesehatan. Baru yang terakhir adalah kita memilih dengan harga terbaik. Jadi kertas kerja dalam kita memilih produk alat kesehatan ini sesuai runtutannya dengan yang sudah ada sudah kita tetapkan seperti ini Bapak Ibu. Spesifikasi, prioritas PDN, penyedia usaha kecil atau non kecil dan harga terbaik. Nah, kalau sudah punya kertas kerja yang lengkap terkait dengan tata cara pemilihan ini, maka nanti kita bisa menjelaskan kepada auditor, oh, kita memilih produk Alkes dengan merek ini, dengan metode negosiasi harga, dengan alasan A, B, C, D, gitu ya. Pertama, spesifikasinya memenuhi. Yang kedua, memenuhi terkait dengan ketentuan produk dalam negeri. Yang ketiga, prioritas usaha penyedianya, usahanya memenuhi juga. Dan yang keempat, dibandingkan dengan yang lain mempunyai harga yang terbaik. Seperti itu. Nah, ini tujuan dari analisis pasar. Jadi, kenapa pada di tahap awal tadi kita harus melakukan analisis pasar? Kita bisa mengetahui produk apa saja yang tersedia yang dapat memenuhi kebutuhan, gitu ya. Kita dapat searching yang tersedia dalam katalog itu produknya apa saja, dan juga produk-produk yang ada di luar katalog sebagai pembanding, Bapak dan Ibu. Gitu. Nah, kalau kita sudah tahu, oh kira-kira ada berapa merek di lapangan, ada 3 merek, ada 5 merek, nah nanti baru kita bisa bandingkan. Setelah itu kita bisa mengetahui juga produsennya ini siapa, gitu ya. Produsennya atau distributornya ini siapa saja, seperti itu. Sehingga kita bisa mengetahui akan kemana kita beli. Atau apakah ternyata ada distributornya di Indonesia atau tidak, seperti itu. Lalu siapa saja yang sudah pernah beli alat kesehatan tersebut gitu nih populasi ya populasi ini penting sekali agar kita bisa mengetahui track recordnya atau historinya alat kesehatan tersebut dipergunakan di tempat lain di rumah sakit lain misalnya seperti itu. Lalu eh, jenis saluran distribusinya siapa? Em, Misalnya di Indonesia ada importirnya, lalu ada distributor utamanya, lalu nanti ada subdisnya dan sebagainya. Nah, ini jenis saluran distribusi ini akan mempengaruhi terkait dengan tingkat harga yang ada di pasaran. Kalau kita membelinya di tingkat yang supply chain-nya lebih pendek, tentu harganya akan lebih efisien dibandingkan kalau kita membeli dengan yang supply chain-nya lebih panjang, misalnya seperti itu. Nah, ini data untuk sumber data kita analisis pasar gitu ya. Kita bisa melihat barang-barang apa saja atau merek-merek apa saja yang ada di katalog terkait dengan jenis barang atau jenis alat kesehatan yang akan kita beli seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kalau Bapak dan Ibu buka katalog versi 6 di sini ada info pendukung gitu ya. Di mana di info pendukung ini ada spesifikasi produknya, ada nomor izin edarnya, distributor yang ditunjuk, izin distribusi alat kesehatan dan sebagainya. Nah, ini memang hanya bisa dilihat jika sudah masuk ke dalam akun. Artinya Bapak dan Ibu yang punya akun yang bisa melihat gitu ya. PPK kan pasti punya akun sehingga bisa membandingkan dan bisa mengetahui terkait dengan info-info pendukung ini. Seperti itu. Nah, ada lagi selain kita melihat dari katalog, mungkin informasi di katalognya terbatas, begitu ya Bapak dan Ibu ya. Sementara alat yang akan diadakan adalah alat kesehatan berteknologi tinggi, gitu. Maka bisa juga kita meminta presentasi dari prinsipal atau distributor. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pribadi tidak tabu kita bertemu dengan penyedia asalkan memang dipenuhi kaidah-kaidahnya dan kita melakukan mitigasi resiko untuk kita bisa terhindar dari misalnya tuduhan-tuduhan adanya apa namanya kepentingan-kepentingan yang tidak diinginkan.
Nah, untuk menghindari adanya berbagai kepentingan itu, maka presentasinya jangan hanya dihadiri oleh PPK atau PP saja, gitu ya Bapak Ibu. Bisa dihadiri juga oleh pihak terkait seperti user, gitu ya, teman-teman teknisi dari elektromedik, bahkan kita juga bisa menghadirkan pengawas internal seperti SPI atau API, gitu. Sehingga nanti diskusinya atau ininya bisa bisa lebih mudah. Nah, nanti para penyedia katalog atau prinsipal yang diundang tersebut bisa memaparkan terkait dengan spesifikasi yang dimilikinya seperti apa, layanan teknis pendukung yang akan mereka berikan seperti apa gitu ya, termasuk juga apakah mereka akan memberikan pelatihan gitu ya, instalasinya, lingkupnya sampai di mana, seperti itu. Lingkupnya sampai di mana sih? Apakah mereka akan sekaligus merenovasi ruangannya gitu ya? Apakah hanya cuma menyediakan alatnya saja ataukah juga menyediakan misalnya kalau alat-alat yang mempunyai radiasi tinggi, apakah mereka juga akan memasang PB-nya gitu Bapak Ibu. Seperti itu. Lalu garansi atau layanan purna jualnya berapa lama? Nah, ini bisa kita explore pada saat penyedia melakukan presentasi. Lalu juga bisa dimungkinkan adanya bundling atau pemaketan dengan produk lain gitu ya, selama produk lain tersebut itu kompatibel dan mendukung fungsi kinerja. Misalnya eh, untuk alat-alat berteknologi tinggi ini bisa disediakan juga atau ditambahkan terkait dengan softwarenya seperti itu. Lalu bisa juga misalnya terkait dengan apa gensetnya atau alat-alat pendukung yang lainnya. Nah, presentasi ini didokumentasikan, kemudian akan menjadi pembahasan bersama untuk nanti kita bisa melakukan pengambilan keputusan dan dibuatkan berita acara untuk ditandatangani bersama. Nah, kenapa penting untuk adanya berita acara ini agar nanti itu bisa menjadi dokumentasi dan pihak-pihak yang terlibat di situ untuk bisa saling mendukung gitu Bapak dan Ibu. Tidak ada yang nanti kemudian saling menyalahkan satu sama lain. Misalnya ternyata begitu sudah dilakukan pengadaan dari usernya protes nih, ini alatnya nggak sesuai dengan spek yang kita minta gitu ya alatnya. Nah, padahal pada saat diskusi itu user sudah menyampaikan speknya seperti ini. Nah, itu harus didokumentasikan Bapak dan Nah, ini tadi setelah kita melihat terkait dengan spesifikasi gitu ya, sudah melihat terkait dengan apa namanya alat-alat pendukung-pendukung apa yang disampaikan oleh penyedia tadi atau prinsipal, maka kita harus memperhatikan terkait dengan PDN-nya gitu ya. Tadi ya misalnya ternyata dari tiga hanya dua yang bisa memenuhi, maka kemudian kita lihat PDN-nya seperti apa prioritas penggunaan PDN-nya. Ini tentu Bapak Ibu dan Ibu yang bergabung di Zoom ini sudah paham ya terkait dengan tata cara atau kriteria kita menentukan prioritas penggunaan dalam negeri gitu ya. Di mana kalau TKDN plus BMP-nya sudah ada yang 40%, maka kita akan membeli barang dengan produk yang minimal TKDN-nya 25%. Kemudian baru bisa turun ke bawah, misalnya dengan nilai TKDN-nya kurang 25%, lalu dengan produk tanpa TKDN, dan bahkan membeli produk impor jika ternyata barang yang ada di katalog tersebut tidak ada yang memiliki TKDN atau bahkan bukan produk dalam negeri, gitu ya. Kalau di rumah sakit jantung masih 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 lumayan banyak ya produk-produk high teknologi yang masih impor Bapak dan Ibu, seperti CAT lab, gitu ya, itu masih impor sebenarnya. Dan itu nanti bisa kita buat juga di justifikasinya bahwa kenapa kita membeli produk impor dikarenakan memang belum ada produk yang memenuhi seperti itu. Kalau saat ini sih sudah mulai banyak ya Bapak dan Ibu ya produk-produk yang sudah PDN, yang sudah TKDN juga ya terkait dengan alat-alat yang teknologi tinggi seperti ventilator sudah ada gitu ya, pendan sudah ada. Nah, mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak lagi produk-produk yang memiliki PDN bahkan ber-TKDN yang lebih lebih besar.
Nah, ini untuk prioritas penyedia usaha kecil ya Bapak dan Ibu sudah paham tentu sampai dengan 15 miliar gitu ya. PPK atau PP itu memilih usaha kecil atau koperasi terlebih dahulu. Namun, jika tidak dapat dipenuhi, maka kita akan memilih penyedia dengan usaha non kecil. Nah, ini kalau beli alkes nih rata-rata pasti usahanya non kecil Bapak dan Ibu. Karena eh, saya malah belum pernah menemukan gitu ya distributor UMKM itu dengan usaha kecil gitu Bapak dan Ibu. Seperti itu. Distributor itu rata-rata bukan UMKM, bukan usaha kecil. Mereka punya izinnya itu adalah penyedia dengan usaha non kecil. Nah, ini saya coba berikan contoh terkait dengan kertas kerja perbandingan spesifikasi alat kesehatan. Ini contoh saja ya Bapak dan Ibu ya. Ini kebetulan tahun kemarin sudah pernah mengadakan untuk stationary X-ray gitu ya. Jadi di sini saya tutup sih keterangan untuk mereknya dan sebagainya gitu ya. TKDN-nya masih impor, penyediaannya tuh non OMKK gitu ya, izin edarnya ada. Ini contoh barangnya yang ada di katalog. Nah, nanti di sini adalah terkait dengan spesifikasi yang sudah kita butuhkan. Di ini adalah spesifikasi yang kita butuhkan di sini. Lalu checklist-checklist ini adalah memperlihatkan apakah alat tersebut memenuhi spesifikasi atau tidak, gitu ya. Nah, komparasi ini sangat penting karena ini juga dapat memperlihatkan kenapa kita memilih suatu alat atau kenapa alat tersebut tidak kita pilih karena ternyata tidak memenuhi spesifikasi. Nah, ini misalnya ada yang tidak dijelaskan. Nah, inilah eh, kenapa kita bisa juga memanggil penyedia untuk mereka kemudian menjelaskan karena di katalognya tidak dijelaskan. Tidak kita temukan terkait dengan penjelasan untuk spesifikasi teknis tersebut seperti itu. Nah, apa komparasi ini itu pada saat kami melakukan akreditasi internasional gitu ya, ternyata juga ditanyakan nih sama Bapak dan Ibu auditor yang dari GCI gitu ya, pada saat melakukan pengadaan alat kesehatan apa saja yang menjadi pertimbangannya rumah sakit gitu. Nah, ini ditunjukkan komparasi seperti ini dan mereka sangat senang sekali bahwa memang ternyata ada komparasi terhadap spesifikasi yang kita butuhkan. Nah, ini menarik terkait dengan penyebutan merek gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu yang di rumah sakit sering sekali punya pengalaman bahwa dari usernya sudah menyebutkan merek nih gitu. Nah, kita harus bagaimana dengan penyebutan merek tersebut gitu. Bapak dan Ibu, di pasal 19 Perpres 46 tahun 2025 sebenarnya tidak dilarang penyebutan merek untuk barang jasa dalam katalog elektronik ya. Jadi disebutkan bahwa dalam rangka menyusun spesifikasi teknis gitu ya, dimungkinkan penyebutan merek. Nah, di D-nya ini adalah barang jasa dalam katalog elektronik gitu. Namun, dalam hal kita menyebutkan merek, tentu harus ada justifikasinya. Nah, di sini Bapak dan Ibu PPK atau PP itu diminta untuk menetapkan terkait dengan justifikasinya. Nah, apakah PPK pasti bisa? Belum tentu Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, sangat penting dibantu oleh tim teknis atau user. Kita harus berdiskusi dengan usernya tersebut alasan kenapa mereka menyebutkan merek gitu ya Bapak dan Ibu ya. Dan nanti PPK-nya akan menentukan apakah justifikasinya ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak gitu. Kalau misalnya justifikasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan gitu ya, misalnya alasannya just user friendly itu yang paling sering itu dicantumkan ya. Itu tentu tidak bisa seperti itu gitu. Hanya karena misalnya usernya hanya terbiasa memakai alat tersebut misalnya. Nah, itu tentu tidak bisa diterima atau tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh PPK seperti itu. Namun, kita tidak juga membuka atau menutup kesempatan atau penyebutan merek tersebut karena memang di rumah sakit ini dinamikanya cukup banyak gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi banyak analisa-analisa yang harus kita lakukan dalam hal kita menentukan membeli satu alat kesehatan seperti itu.
Nah, contohnya adalah misalnya dia adalah penambahan alkes dalam satu area yang merupakan dia satu sistem gitu ya. Contohnya pembelian bedside monitor misalnya seperti itu. Di satu ruangan ICU misalnya sudah ada bedside monitornya. Kemudian ada penambahan mungkin tempat tidur gitu ya, sehingga kemudian dibutuhkan atau diperlukan bedside monitor lagi yang eh, mereka itu saling terhubung atau punya kayak sentral monitornya gitu. Nah, itu agar sentral monitornya ini bisa terhubung dan kompatibel, maka penambahannya itu juga harus dengan merek yang sama. Nah, itu kami pernah lakukan juga Bapak dan Ibu, bahwa itu menjadi satu justifikasi kenapa akhirnya memilih alat kesehatan dengan merek tersebut yang langsung dibeli. Tuh. Atau ternyata dari usernya misalnya, dari dokternya baru pulang dari luar negeri, misalnya seperti itu Bapak dan Ibu ya. Dan tahu nih di Indonesia ini cuma ada satu nih penyedia yang punya teknologi khusus gitu. Kalau alat-alat kesehatan dengan teknologi tinggi kan hitungannya nggak banyak Bapak dan Ibu yang punya gitu ya. Paling cuma tiga empat itu aja sudah banyak gitu loh. Kadang-kadang memang yang punya dengan teknologi khusus itu hanya cuma satu gitu, atau teknologi terbaru gitu. Teknologi high end ini kan mungkin sebenarnya gitu ya, mungkin sebenarnya dengan teknologi yang lebih rendah bisa dilakukan. Namun misalnya karena kami misalnya kalau rumah sakit jantung contohnya adalah rumah sakit pendidikan, kemudian menjadi pusat rujukan gitu ya, tentu harus punya teknologi yang lebih tinggi dibandingkan dengan misalnya rumah sakit rujukan tingkat 2 misalnya seperti itu. Tuh. Nah, itu bisa jadi satu justifikasi. Lalu misalnya ada asal alasan ini passion nih seharusnya patient safety ya, patient safety. Nah, misalnya instrumen untuk bedah. Nah, ini agak sulit dijelaskan oleh para usernya dengan apa ya dengan spesifikasi yang rinci seperti itu karena misalnya seperti ketajaman nah ketajaman itu sulit untuk di didefinisikan tajamnya seperti apa nah ini biasanya dari usernya itu nanti akan membuatkan justifikasi kenapa memilih salah satu produk gitu ya salah satu produk karena biasanya memang kalau untuk instrumen misalnya gitu itu masing-masing produk itu punya bentuk atau punya kepekaan yang berbeda seperti itu Bapak dan atau ada justifikasi-justifikasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Ini tentu dinilai oleh PPK dan jika PPK merasa sudah yakin dan hal tersebut bisa dipertanggungjawabkan, maka penyebutan merek ini bisa dilakukan. Namun kalau PPK tidak yakin gitu ya dan PPK mengetahui bahwa ternyata banyak merek yang bisa dipergunakan, maka apa namanya jangan dilakukan dengan penyebutan merek namun dengan mencantumkan atau menyusun spesifikasi. Nah, ini adalah tahap selanjutnya ya, di mana tadi kita sudah menentukan Bapak dan Ibu terkait dengan produk mana yang akan kita beli atau istilahnya kalau kita bilang kita klik di katalognya gitu ya, seperti itu. Nah, setelah kita tahu produk mana yang akan kita beli, maka kita akan menyusun yang namanya referensi harga alat kesehatan. Ini offline gitu ya. Nah, harap diperhatikan Bapak dan Ibu, kalau untuk alat kesehatan dalam rangka kita menyusun referensinya, itu harus dilihat apakah itu sudah termasuk garansinya, gitu ya. Sudah termasuk instalasi atau pemasangannya jika misalnya itu ada. Gitu. Sebentar Bapak. Lalu apakah sudah termasuk tes dan komisioningnya sudah masuk di situ? Lalu apakah sudah masuk pelatihan pemakaian dan pemeliharaan? Dan juga apakah sudah termasuk biaya pengiriman, termasuk juga adanya layanan tambahan pendukung lainnya, seperti itu. Nah, mohon ini bisa dicek oleh Bapak dan Ibu PPK apakah ini sudah masuk semua di dalam saat kita menyusun referensi alat kesehatan. Mari Bapak dan Ibu, kayaknya agak berisik.
Nah, sumber referensi harganya ini bisa Bapak dan Ibu dapatkan seperti misalnya dari survei harga setempat gitu ya, dari survei kepada para penyedia atau bisa juga melihat dari katalog dari berbagai merek yang ada. Lalu dari harga kontrak sebelumnya atau yang sedang dilaksanakan, lalu harga alkes yang ada di luar katalog bila ada ya, misalnya ada alkes yang belum masuk katalog dan ada yang sudah, bisa kita bandingkan harganya gitu. Lalu, nah ini yang menarik tuh misalnya informasi harga dalam PIB. Namun ini memang informasi ini susah sekali didapatkan karena biasanya penyedia jika memberikan PIB pun terkait dengan harganya ditutup gitu ya. Nah ini bisa Bapak dan Ibu juga menjadi referensi harga jika bisa mendapatkan PIB-nya. Sehingga bisa terlihat di situ berapa harga aslinya. Kemudian kita bisa tambahkan dengan biaya-biaya lainnya Bapak dan Ibu. Seperti pengurusan impor, pengiriman dari pabrikan, keuntungan, dan lain-lain. Dan juga informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, di dalam katalog tadi, sebentar saya perlihatkan di sini. Sebentar Nah ini Bapak dan Ibu ada yang namanya struktur harga. Nah struktur harga ini juga bisa kita kita lihat ya Bapak dan Ibu dan bisa kita pertimbangkan untuk bisa kita menyusun referensi harga seperti itu. Struktur harga. Sekarang sudah terbuka bahwa struktur harganya juga dicantumkan di katalog sehingga nanti apa namanya bisa menjadi dasar negosiasi kita atau kita tahu nih bagian-bagian mana yang bisa kita negosiasikan. Nah, selain dengan pemilihan produk, kemudian referensi harga, maka kita perlu juga melakukan rancangan kontrak terkait dengan pengadaan alat kesehatan ini, gitu ya Bapak dan Ibu. Karena nanti tentu banyak hal yang harus kita tambahkan di dalam kontrak pengadaan alat kesehatan. Jadi tidak bisa pakai kontrak template yang ada di katalog seperti itu. Nah, hak dan kewajiban penyedia di kontrak pengadaan alat kesehatan itu adalah tentu mengirimkan alat kesehatan sesuai jangka waktu yang ditetapkan, gitu ya. Bertanggung jawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas alkes dipastikan ada klausulnya. Melakukan penggantian barang jika barang rusak akibat cacat produksi, rusak pada saat pengiriman, dan barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi. Nah, ini Bapak dan Ibu tolong pastikan bahwa klausul ini ada di dalam kontraknya. Memberikan layanan tambahan sesuai yang diperjanjikan. Dan juga memberikan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan perjanjian atau garansi dan juga berhak menerima pembayaran sesuai kontrak. Gitu ya. Nanti hal ini bisa kita diskusikan. Nah, ada beberapa klausul tambahan yang bisa kita tambahkan sebagai bagian dari mitigasi risiko, gitu ya. Yang pertama, penyedia harus bertanggung jawab atas kemahalan harga. Nah, ini sudah ada di Perpres juga bahwa terkait dengan harga, kuantitas, dan kualitas itu adalah tanggung jawab dari penyedia. Itu Bapak dan Ibu. Lalu wajib menindaklanjuti terkait dengan temuan auditor. Jika eh, jika sebentar ya Bapak Ibu ya. Ibu agak kecilan dulu suaranya. Ya. Nah, penyedia wajib mendapatkan temuan auditor dan selanjutnya juga ada yang namanya indikator mutu kontrak, gitu ya Bapak dan Ibu, bahwa di dalam kontrak itu harus kita munculkan juga terkait dengan indikator-indikator mutu kontrak yang harus dipenuhi, termasuk misalnya ketepatan waktu pengiriman, gitu ya, ketepatan spesifikasi dan sebagainya, itu bisa kita cantumkan sebagai indikator mutu. Dan kalau untuk alat kesehatan, kita harus mencantumkan ketentuan jika terdapat recall alat kesehatan. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Karena pernah ada kejadian bahwa alat kesehatan tersebut harus ditarik. Nah, bagaimana tata cara kita melakukan penarikan terhadap alat kesehatan tersebut, itu kita cantumkan di dalam kontrak.
Nah, ini adalah klausul terkait dengan penerimaan alat kesehatannya. Ini mungkin Bapak dan Ibu juga sudah mengetahui. Ada kartu garansi, instruksi manual, servis manual, gitu ya. Wiring diagram ini diperlukan oleh teman-teman yang akan melakukan pemeliharaan. COO untuk apa namanya barang-barang yang import gitu ya, bukti import barang dan sebagainya. Termasuk juga SPO terkait penggunaan alat dan pemeliharaan alat. Nah, ini eh, apa namanya harus kita pastikan bahwa klausul-klausul ini ada di dalam penerimaan alat kesehatan dan ada di dalam kontraknya. Ini dipilih ya Bapak dan Ibu ya, bisa jadi ada yang tidak perlu COO gitu ya, misalnya kalau ternyata bukan import barang dan sebagainya. Nah, ini kita akan masuk ke tahap pelaksanaan. Ini saya akan sekilas saja terkait dengan tahapan pelaksanaan karena pada dasarnya ini sudah diatur oleh sistem, itu Bapak dan Ibu, dan apa namanya hampir sama dengan yang ada di dalam pengadaan obat juga yang sudah kita jelaskan sebulan yang lalu ya Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak dan Ibu di Inaprok, Bapak dan Ibu akan mencari terkait dengan nama alkes yang akan dicari, gitu ya dan kemudian mensortir terkait dengan lokasi pengiriman. Nah, ini karena akan mempengaruhi terkait dengan mungkin harga dan sebagainya. Tuh. Contohnya di sini kita mau apa ya? Ini selling X-ray misalnya tadi ya kita akan mengadakan alat kesehatan selling X-ray maka eh, apa namanya kita akan cari ini dalam katalognya. Nah, untuk alkes yang udah dipilih, maka kita kemudian masukkan jumlahnya berapa di sini ya. Di sini kemudian kita tambahkan keranjang di keranjang. Jumlah, kemudian kita tambahkan di keranjang, maka dia akan masuk ke dalam keranjang. Nah, selanjutnya, jika ada catatan khusus gitu ya Bapak dan Ibu ya terkait layanan purna jual, garansi dan sebagainya, maka ditambahkan di catatan ya Bapak dan Ibu ya. Jangan lupa ditambahkan di catatan. Termasuk juga kalau misalnya ada bandit pemaketan, mereka harus melaksanakan pekerjaan renovasi ruangan dan sebagainya itu ditambahkan di catatan. Setelah ditambahkan di catatan, kemudian bisa kita klik tombol beli. Nah, ini ada terkait dengan kurasi. Memang produk alat kesehatan yang ada di katalog versi 6 ini belum keseluruhnya selesai untuk proses kurasinya karena memang sangat banyak Bapak dan Ibu. Sehingga dari Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan nih edaran terkait apa namanya terkait dengan kurasi alat kesehatan gitu ya. Jadi yang dalam proses kurasi gitu kita bisa tetap melakukan pengadaan atau transaksinya namun perlu memastikan dan mengkonfirmasi kebenaran informasi, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu seperti melakukan kurasi sendiri itu dengan melihat apa namanya penyedianya apakah sudah memenuhi ketentuan atau belum seperti itu. Nah ini terkait dengan eh, tadi kita sudah apa namanya menentukan dan sudah kita masukkan dalam keranjang gitu ya sudah kita teruskan prosesnya walaupun ternyata masih belum kurasi gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu diminta untuk memasukkan dokumen persiapan e-purchasing-nya gitu ya. Tadi dokumen yang sudah kita susun terkait dengan pemilihan produk, referensi harga itu kita masukkan ke dalam aplikasi e-katalognya seperti itu. Tentukan tanggal permintaan tibanya kapan, gitu ya. Kemudian pilih jasa pengirimannya seperti apa. Kemudian kita pilih RUV yang akan kita gunakan. Jika sudah selesai, maka kita akan klik terkait dengan ajukan negosiasinya. Nah, kita masukkan harga yang akan kita negosiasikan. Ini berdasarkan referensi harga dan Bapak Ibu. Kemudian klik tombol selanjutnya. Lalu kita akan menegokan lagi terkait dengan pengiriman gitu ya. Kalau di Jakarta sih rata-rata nol. Jadi sudah langsung klik tombol ajukan nego saja. Nanti Bapak dan Ibu yang di yang di daerah nih biasanya nanti akan mempertimbangkan terkait dengan negosiasi untuk jasa pengirimannya. Nah, nanti paket ini sudah otomatis akan berada di posisi penyedia. Jika sudah kita klik ajukan negosiasi, maka nanti penyedianya akan merespon negosiasinya. Apakah negosiasi itu akan diterima atau tidak, seperti itu.
Jika kedua belah pihak sudah setuju, maka paket akan bergeser ke posisi persetujuan PPK. Nah, ini PPK, persetujuan PPK mereka PPK akan melihat detailnya seperti apa. Jika sudah sesuai, maka kemudian klik tombol buat pesanan, gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini di Perpres yang terbaru, ini kan ada jaminan pelaksanaan ya, Bapak dan Ibu. Maka di sini Bapak dan Ibu bisa mengupload ya, mengupload dengan jaminan pelaksanaan yang sudah diberikan oleh penyedia, gitu. Di awal-awal versi 6 ini adanya di akhir, gitu ya. Namun sekarang sudah difasilitasi. Jika jaminan pelaksanaan ini belum diupload, maka kita tidak bisa melanjutkan untuk buat pesanan seperti itu. Nah, ini eh, jika sudah diupload tadi terkait dengan jaminan pelaksanaannya, maka nanti PPK akan memberikan tanda tangan digital sebagai persetujuan dan kedua belah pihak jika sudah setuju akan muncul tanda tangan digital seperti ini. Nah, ini terkait dengan pengiriman barang, Bapak dan Ibu. Jadi di sini nanti harus masuk ke tahap pengiriman barang gitu ya. PLU pun sudah harus masuk ke dalam tahap pengiriman barang. Nanti klik tombol konfirmasi pengiriman. Nah, di konfirmasi pengiriman ini sudah ada terkait dengan checklistnya untuk pemeriksaannya. Apakah pemeriksaannya sudah dilakukan atau belum gitu ya. Nah, tanggal berapa? Sini barang fungsi barang sudah sesuai, jumlah barang sudah sesuai, waktu pengiriman sesuai dan sebagainya. Jika sudah di checklist dan sudah dimasukkan tanggal pemeriksaannya, maka bisa dilanjutkan ke tombol selanjutnya. Nah, ini nanti akan membuat BAST, Bapak dan Ibu, kalau sudah selesai diperiksa, gitu ya. Maka tinggal diklik buat BAST, masukkan nomor BAST-nya, maka nanti BAST-nya sudah akan bisa muncul. Ini sebenarnya sudah dibuat end-to-end ya, dari aplikasi katalog ini. Nah, ini nanti PPK akan memberikan tanda tangan digital juga ya, terkait dengan BAST-nya. Nah, ini tahapan pembayaran. Kalau di BLU Kementerian ini belum sampai di tahapan pembayaran secara online gitu ya, Bapak dan Ibu. Tapi kita diminta untuk melaporkan terkait dengan pembayarannya agar nanti PNBP-nya bisa masuk ya ke apa namanya ke LKPP dan terinformasi di LKPP terkait dengan PNBP-nya. Namun saya informasinya untuk teman-teman yang di BLUD itu sudah bisa masuk ke tahap pembayaran. Ini bisa dilihat saja Bapak dan Ibu terkait dengan panduan pembayarannya untuk KL dan untuk pembayaran untuk Pemda. Nah, ini kita masuk sedikit terkait dengan metode mini kompetisi ya, walaupun belum kami lakukan. Eh, Namun di sini yang menariknya adalah terkait dengan adanya dua tahap juga, tahap persiapan dan tahap pelaksanaan gitu ya. Kalau untuk alat kesehatan kita belum melakukan, tapi kalau untuk konstruksi sudah kami lakukan. Jadi sepertinya kalau saya lihat terkait dengan tahapan-tahapannya hampir sama dengan mini kompetisi yang ada di konstruksi. Cuman yang menarik di tahap persiapannya ini ada dua kriteria, yaitu kita harus menetapkan persyaratan produk dan penetapan persyaratan penyedia. Kalau di konstruksi kan kita membuat dokumen kompetisi ya Bapak dan Ibu ya. Kalau di Alkes atau di barang dan jasa lainnya, kita menetapkan persyaratan produk dan menetapkan persyaratan penyedia. Sementara di pelaksanaannya nanti kita akan membuat paket kompetisi, ada penawaran kompetisinya dari penyedia dan ini akan difasilitasi terkait dengan pemberian penjelasan, lalu ada papan peringkat kompetisi, evaluasi penawaran. Kalau pengalaman kami di konstruksi, kita itu akan mengevaluasi di peringkat yang pertama dulu. Itu kalau pengalaman kami di konstruksi. Jika evaluasi penawaran yang di peringkat pertama itu sudah lulus, maka bisa langsung lanjut menjadi pemenang. Namun kalau misalnya yang peringkat pertama itu dia tidak lulus, baru kita bisa lanjut ke yang tingkat kedua. Seperti itu, peringkat kedua. Nah, mungkin kalau sudah eh, ada apa ya contoh pengalaman nanti bisa kami sharingkan ke lain. Baru kemudian masuk ke penetapan pemenang kompetisi. Nah, ini sharing terkait dengan penetapan persyaratan produk alat kesehatannya, gitu ya. Pada dasarnya ini sama dengan kita menetapkan spesifikasi, seperti itu Bapak dan Ibu. Dan spesifikasi itu kan terdiri dari spesifikasi mutu,
jumlah, waktu, dan layanan, gitu ya. Jadi spesifikasinya jangan hanya spesifikasi teknisnya saja, Bapak dan Ibu, gitu. Spesifikasi teknis di sini menggambarkan terkait dengan mutunya, gitu ya. Jadi seperti yang tadi kita lakukan perbandingan, itulah spesifikasi teknis yang terkait mutu, gitu ya. Jadi di situ akan ada materialnya apa, fitur yang ada apa di alat kesehatan tersebut, lalu misalnya butuh dimensi, dimensinya berapa, gitu. Nah, termasuk juga adanya persyaratan izin edar gitu ya. Untuk alkes impornya ada mungkin sertifikat FIE, CE, dan mungkin populasi juga kita masukkan ke dalam spesifikasi. Nah, untuk spesifikasi jumlah, ini jumlah yang dibutuhkan dan satuannya apa gitu ya. Lalu spesifikasi waktu, jangka waktunya berapa lama itu bisa pelaksanaan yang kita inginkan. Atau yang berdasarkan survei bisa dilaksanakan oleh penyedia. Lalu lokasi pengirimannya itu sampai di mana, seperti itu. Lalu metode transportasinya dan pengepakannya seperti apa, ya. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah spesifikasi layanan. Kalau di Alkes banyak nih Bapak dan Ibu spesifikasi layanannya. Kita lihat garansinya, kita lihat pemeliharaannya berapa lama, lihat kalibrasinya gitu ya, instalasi, uji fungsi dan sebagainya. Nah, ini kita cantumkan Bapak dan Ibu bahwa inilah yang harus dipenuhi oleh eh, penyedia yang akan berkompetisi tadi nanti itu. Nah, ini akan jadi kertas kerja kita dalam rangka kita mengevaluasi penawarannya. Gitu. Jadi nanti kalau ada penawaran yang masuk tidak memenuhi salah satu persyaratan produk ini, maka itu nanti dia digugurkan lah istilahnya kalau di tender digugurkan gitu ya. Nanti kemudian dia tidak ditetapkan sebagai pemenang dan kita akan lanjut ke peringkat selanjutnya. Nah, kalau ini adalah penetapan persyaratan terkait penyedianya. Memang penting Bapak dan Ibu karena kalau saya lihat di katalog itu kan juga sekarang bervariasi ya, ada distributor, ada subdis, dan dikhawatirkan nanti takutnya ada penyedia-penyedia yang ternyata eh, eh, kurang keabsahannya masih diragukan gitu ya untuk kita bisa bertransaksi terkait dengan alat kesehatan seperti itu. Nah, maka perlu kita melakukan penetapan persyaratan penyedianya, gitu ya. Mempunyai NIE, itunya apa penayangannya ditayangkan oleh yang memiliki NIE, nomor izin edar, gitu. Di dalam nomor izin edar itu kan ada penyedianya siapa, Bapak dan Ibu. Nah, yang menanyakan harus yang memiliki NIE. Karena kalau yang menanyakan bukan yang memiliki NIE, dikhawatirkan nanti dia tidak bisa memenuhi itu kebutuhannya, gitu ya. Lalu kalau produsen dia punya cara produksi alat kesehatan yang baik. Itu kalau produsen. Kalau dia distributor dia punya izin distribusi alat kesehatan atau IDA. Mempunyai surat penunjukan sebagai distributor gitu ya. Kalau dia distributor dari prinsipal nih surat penunjukannya. Dan kemudian juga NIB. Mungkin bisa ditambahkan terkait pajak dan sebagainya gitu ya. Lalu untuk alat kesehatan yang diperlukan pemeliharaan gitu, seperti alat-alat teknologi tinggi, maka dipastikan atau bisa ditambahkan bahwa distributor tersebut mempunyai tenaga teknis elektromedis, mempunyai workshop, dan bisa memperlihatkan bukti sewa atau kepemilikan gudang. Termasuk juga biasanya denah gudang dan sebagainya itu kalau akreditasi diminta. Nah, ini bisa jadi persyaratan penyedia alat kesehatan untuk mini kompetisi. Sehingga walaupun mini kompetisi, nanti yang kita dapatkan bukan hanya sekedar harga terendah, Bapak dan Ibu, gitu. Tapi kita bisa melakukan evaluasi penawaran sehingga alat kesehatan yang kita peroleh sesuai dengan yang kita butuhkan dan sesuai dengan persyaratan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menjadi bahan diskusi kita pada siang hari ini. Saya kembalikan kepada Bapak Bobudiarso. Silakan, Pak. Terima kasih untuk Ibu Ika Wara Martianti yang telah menyampaikan pemaparan materinya secara rinci dan jelas, sehingga menambah pemahaman kita mengenai pengadaan alat kesehatan dengan e-Pur Casing versi 6. Bapak Ibu semuanya, sekarang kita memasuki sesi kedua, yaitu sesi diskusi tanya jawab dengan ketentuan, yaitu yang pertama Raisen, kemudian menyebutkan identitasnya terlebih dahulu, selanjutnya mengajukan pertanyaan secara singkat dan jelas. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk Raisen atau
menuliskan pada kolom chat ya. Sepertinya ini ada yang sudah resen ini, Pak Pak Sudirman, Sudirman. Iya, Pak Sudirman. Silakan Pak dipersilakan. Sudirman. Silakan. Yuk, makasih Pak Bowo. Selamat sore Bu Eka. Silakan ya, selamat sore Pak Sama-sama, Pak. Sudirman. Yuk. Perkenalkan Pak Bowo, Bu Eka. Saya Pak Sudirman dari Ketapang, Bu, Oh, Kalimantan Barat. Ketapang. Kalimantan Iya, Barat ya, Pak. Iya, iya. Pak. Izin Bu, yang pertama, mohon informasi untuk Rumah Sakit Jantung Harapan kita itu masih Pak, suaranya ada kok kecil ya, yang Pak? di, ya, untuk pengadaan alkes di Rumah Sakit Jantung Harapan kita untuk saat ini katakanlah tahun 2025 ya Bu Eka ya. 2005, Masih ada iya. yang di luar masih ada yang di luar e-katalog enggak, Bu? Kalau barang modal, alat kesehatan yang kriterianya barang modal teknologi tinggi, sudah katalog semua, Pak. Alhamdulillah tuh di katalog sudah Sudah memenuhi ter kebutuhan kita untuk alat-alat teknologi seperti cath lab, seperti apa ya MSCT gitu ya, itu sudah ada di katalog semua, Pak. Gitu, Pak. artinya sudah tersedia, Bu ya. Iya, sudah Saya, tersedia di katalog, iya. saya tadi mau diskusi bertanya soal penerapan Hmm. pasal 50 ayat terkait dengan kewajiban e-casing. Tapi Oh, ternyata yang ini sudah ya, Pak. iya Ya, sudah e-casing semua ya. Karena kan di sana ada iya. nanti penjelasan dari teman-teman mohon sharing juga. Kapan kita bisa keluar dari casing dengan alasan efektif efisien karena tadi kalau umpamanya Bu Eka mencontohkan seperti di Papua mungkin agak lebih gampang Bu ya. Kalau kita yang Iya, di wilayah barat ini maksud saya itu kan merupakan professional judgment dari PPK. Jangan sampai maksud kalian betul. kalau itu diuji sangat logik. Jadi bukan subjektif gitu loh maksud saya Bu Eka. Betul. Iya, Betul, jadi Pak. ini yang saya tadinya mau apa sharing seperti apa yang di luar kalau ada alasan yang lebih efektif efisien gitu. Tapi Iya. mungkin saya batalin dulu terkait yang pertanyaan selanjutnya. Izin mungkin mudah-mudahan nanti dari pertanyaan teman-teman juga sudah tertampung. Mohon izin Pak Bowo agak menyita beberapa menit. Yang kedua Bu terkait Silakan. dengan Singkat dan terkait jelas, Pak ya. ya terkait dengan tadi kan sudah terpenuhi semua. Kita seperti yang Ibu sampaikan Ibu Eka tadi, kita sudah melakukan penapisan lah ya. Intinya Bu Eka, saya katakan umpamanya katakan berdasarkan penapisan kita sesuai urutan dari seperti Mm, yang Ibu sampaikan tadi mulai dari spesifikasi. Katakanlah apple to apple gitu ya Bu ya. mm, Kan banyak nih, cukup banyak teknologi mm. alat kesehatan kita sekarang yang mau dia impor pun atau mau dalam negeri kan cukup kompetitif gitu ya. Katakanlah ketemu yang apple to apple gitu Bu ya. Eh, Penentuan kan sekarang ini agak rawan Bu. Kalau kita lihat dengan teman-teman kita kiri kanan, untuk menguji bahwa itu harga terbaik nanti dengan spesifikasi sampai spesifikasi layanan juga sudah kita scanning, kita tapis. Artinya itu apple to apple gitu. Pertanyaan saya sebenarnya tadinya saya mau mendengar Bu Eka apakah sudah melakukan mini kompetisi di Alkes karena kategorinya kalau kita melihat begitu ada dua atau tiga sebenarnya saya mau pingin penasaran ya Ibu kok rasa-rasanya mestinya mini kompetisi deh gitu ya sesuai dengan teori gitu ya. Tetapi kita tahu ini apakah saya nggak tahu nih situasi kondisi di rumah sakit jantung ya seperti apa dari DPJP atau user operator dalam hal ini dalam penentuan ini. Sebenarnya kalau kita belajar e-katalog nih, pada teman-teman mungkin sependapat, ketika ada dua atau tiga lebih penyedia yang menawarkan dengan penapisan kita tadi Bu Eka, itu kan mestinya mini kompetisi untuk menguji gitu loh. Mungkin pendapat Bu Eka nanti seperti apa terkait hal ini. Kemudian yang Ya, ketiga Bu, terkait dengan penetapan merek, kan memang diperkenankan kalau kita belanja e-katalog ya, sesuai dengan pasal yang tadi di ayat 2 kalau tidak salah itu. Ketika katakan instrumen ini juga tadi alasan patient safety itu maksudnya seperti apa Bu? Karena saya tahu juga instrumen itu kan cukup banyak nih yang setara juga gitu loh. Bagaimana memilih untuk patient safety sehingga umpamanya kita langsung sudah menyebutkan merek. Khawatirnya nanti dari teman kita sebelah kiri atau kanan juga ini ternyata ada yang ini juga. Tapi mengapa mereka langsung memilih alat ini, merek ini gitu loh Bu? ya, Maksud saya mungkin saya ingin penjelasan dari Bu Eka. Kemudian yang ya. berikutnya terkait dengan Ah, kalau kita Masih,
Kalau kita mengacu ke keputusan LKPP 177, Bu, Hmm. tadi kan sumber Hmm. referensi harga itu kan bisa berasal, kalau tidak salah di lampiran 3, itu kita disuruh di luar e-katalog gitu loh, Bu. Bisa. Saya juga agak bingung kok bunyinya masih seperti itu. Sementara dalam untuk pengadaan alat alkes di luar e-katalog kan sekarang agak susah, Bu. Kita mendapatkan harga FIB aja melalui bea cukai, harga impor di sana segala macam itu. Jadi kalau menurut saya kalau untuk e-katalog alat kesehatan sekarang ini kalau di luar e-katalog sepertinya masih agak-agak susah. Jadi terkait dengan ketentuan pada 177 lampiran 3 terkait dengan referensi harga di luar e-katalog tuh untuk alat kesehatan sepertinya sekarang ini agak susah. Mungkin komentar Ibu nanti seperti apa terkait ini gitu. Maksud saya barangkali kita bisa beri sama-sama masukan ke LKPP untuk revisi 177 seperti apa. Nggak bisa kalau umpamanya dipatok referensi harga pembanding itu harus di luar e-katalog. Untuk Alkes menurut saya agak susah. Kemudian izin yang terakhir, Bu, Pak Bo, satu lagi. Tadi Bu Eka menyampaikan kalau untuk Ya, Pak. Alkes, untuk kurasi kan yang sedang dalam proses kurasi ternyata bisa ditransaksikan ya, Bu ya. Kalau yang sedang proses kurasi. Halo, Bu Eka. Halo. Lanjut aja, Pak Dirman. Ya, Lanjut. Pak. Ya, Mungkin Ya, Pak. Bu Eka. Ya. Iya, tadi tadi belum ke mute ternyata. Belum ke ya, unmute. iya. Tadi kan Bu Eka menyampaikan kalau apa barang yang sedang proses kurasi untuk alat kesehatan itu ternyata bisa ditransaksikan ya, Bu ya. Bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Karena katanya ada informasi kalau masih dalam proses kurasi untuk transaksi sampai nanti barang itu dipesan untuk yang lain-lain ternyata belum bisa. Ini mungkin mohon penjelasan sekali lagi, Bu. Karena agak berbeda persepsi saya terkait dengan yang Ibu sampaikan tadi. Kalau untuk Baik. barang yang sedang masih proses kurasi eh, sepertinya belum bisa ditransaksikan. Tapi kalau sudah dipraktekkan oleh rumah sakit jantung ya mungkin akan lebih clear bagi kami gitu. Mungkin itu Pak Bo, Baik. Bu Eka sementara dari saya. Makasih Baik. masukannya. Ya. Ya. Baik. Baik, Pak Sudirman, Ya. ada 5 pertanyaan ya. Nanti kalau saya agak kelupaan ingetin ya Pak Sudirman ya. Yang pertama tadi terkait dengan Ya, Bu. Silakan. apakah sudah pengecualian terkait dengan e-purchasing ya. Eh, Kebetulan untuk alat kesehatan sekarang sudah difasilitasi dan penyedia-penyedia alat kesehatan sudah punya kesadaran yang tinggi untuk memasukkan alat kesehatannya di katalog ya Pak Sudirman ya. Jadi terkait dengan kurangnya mungkin ada kali beberapa tapi justru bukan di alat kesehatan modal atau teknologi tinggi tapi di BMHP mungkin ya yang masih ada beberapa yang belum masuk di katalog gitu. Misalnya kalau di misalnya mungkin ada alat-alat pendukung kecil-kecil gitu ya mungkin ada beberapa yang belum masuk di katalog. Justru itu sih. Tapi kalau yang teknologi tinggi itu rata-rata udah masuk di katalog semua gitu gitu. Jadi pertimbangan-pertimbangan kenapa di luar e-purchasing itu mungkin harus kuat gitu ya. Kenapa tidak dilakukan via e-purchasing? Nah, kalau di Kementerian Kesehatan jadi indikator kinerja sekarang Pak, berapa persen yang dilaksanakan melalui e-purchasing seperti itu, Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan mini kompetisi atau metode negosiasi. Saya setuju bahwa mini kompetisi itu terbaik kalau kita akan mengadakan atau melaksanakan membandingkan beberapa produk gitu ya Pak. Nah, memang kan versi mini kompetisi di di versi 5 dengan di versi 6 itu kan berbeda gitu. Kalau di versi 5 waktu mini kompetisinya di versi 5 itu eh, menurut pandangan kami itu belum bisa mengakomodir untuk kita bisa mendapatkan produk dengan spesifikasi atau mutu yang baik gitu. Jadi masih sebatas harga kalau di versi 5. Nah, di versi 6 sudah lebih diperbaiki sehingga kita bisa melakukan evaluasi penawaran gitu, Pak. Jadi 2026 ini kami rencananya juga akan melakukan mini kompetisi terkait dengan alat kesehatan seperti itu. Karena kita bisa melakukan evaluasi di situ. Gitu Pak Sudirman gitu ya. Cuma memang belum kita mulai nih terkait dengan alat kesehatan untuk yang barang-barang modal. Itu. Lalu itu yang kedua, terkait dengan minute kompetisi ataupun dengan metode negosiasi. Sebenarnya sih kalau untuk efektif, efisiennya gitu ya, sebenarnya kan pengadaan itu kan juga bukan hanya sekedar mencari harga murah, tapi bagaimana
kita bisa efektif dari sisi waktu juga ya, efisien dari sisi biaya dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya sih kalau untuk alat kesehatan atau barang dan jasa lainnya masih dikasih pilihan nih dari sisi peraturannya gitu kan. Kasih pilihan oleh PPK-nya untuk menentukan metode yang mana. Namun kalau untuk konsumsi sudah pasti harus mini kompetisi gitu. Tapi agar lebih amannya, lebih tenangnya PPK memang lebih baik pakai mini kompetisi. Seperti itu Pak Sudirman. Lalu yang ketiga tadi apa ya Pak? Terkait Saya merek jadi Bu. lupa. Terkait merek Penyebutan untuk merek, resi- penyebutan merek ya ya Pak. saya penasaran Justifikasinya, iya, justifikasinya justifikasinya. Nah, ini memang kembali lagi safety-nya. kepada PPK Pak. Apakah PPK berani mempertanggungjawabkan justifikasi itu atau tidak gitu. Sebagai seorang PPK kan memang keputusannya adalah keputusan manajerial yang terkait dengan pertanggungjawaban ke dirinya sendiri ya Pak. Bagaimana pribadi itu bisa mempertanggungjawabkan keputusannya. Namun PPK dalam hal ini bisa dibantu oleh tim teknis Pak. Pak Sudirman. Nanti masukan-masukan dari tim teknis itulah yang akan membuat PPK membuat keputusan apakah justifikasi itu dari usernya bisa diterima atau tidak. Karena apa yang diusulkan oleh user itu kemudian kan yang menetapkan PPK. Dari user hanya mengusulkan. Ya, dari user hanya mengusulkan nanti apakah diterima atau tidak itu oleh PPK. Seperti itu, Pak. Nah, terkait dengan contoh tadi ya misalnya patient safety dan sebagainya itu, nah itu memang kami berusaha pahami itu dari sisi medisnya atau dari sisi eh, penggunanya gitu ya. Misalnya dalam hal ini dokter bedah dalam hal penggunaan instrumennya. Memang instrumen banyak dan memang sudah dicoba juga untuk apa namanya melakukan atau melakukan operasi dengan merek yang lain. Namun ternyata hasilnya kurang baik gitu, Pak. Nah, itu bisa jadi suatu suatu pengalaman atau apa ya evidence base terkait dengan eh, terkait dengan bagaimana penentuan produk ini tidak bisa diterima atau bisa diterima seperti itu. Itu sih tergantung bagaimana cara kita menuangkannya dalam justifikasi itu Pak Sudirman. Itu ya. Namun Izin kembali Bu lagi Eka, kepada PPK sih Pak. Iya, ya iya izin Pak. Bu Eka. Iya Mungkin Pak. ini kan kita paham nih. Saya juga orang kesehatan Mm-mm. Bu maksud. Jadi Mm-mm. eh, Mm-mm. saya takutnya kalau instrumen ini kan bukan merupakan satu kesatuan sistem yang sudah ini ya Betul. agak bisa terpisah kalau instrumen. Saya contohkan umpamanya untuk produk instrumen dari Mm-mm. Jerman Jerman yang berkelas Mm-mm. Mm-mm. beberapa Mm-mm. beberapa mungkin Iya. banyak yang setara. Saya khawatirnya dari teman-teman kita sebelah bisa membaca Mm. seperti ada ada kepentingan udah yang langganan lalu-lalu gitu loh maksudnya tuh Bu yang Baik, sudah. baik. Padahal sebenarnya di pasar itu boleh saya pastikan untuk instrumen itu ada beberapa Mm-mm. yang memang benar-benar sangat setara gitu loh maksud saya Bu. Mm-mm. Iya, itu mungkin hanya sekedar masukan aja sih di sini kita kadang-kadang Iya, bisa contoh bisa diterima contoh Pak iya Sudirman iya masukannya. Iya, iya. ya Mm-mm. mungkin Betul, ya, betul. Nah, memang kalau sekarang kan mungkin sudah banyak pilihan ya Pak Sudirman ya, sudah banyak pilihan yang masuk ke Indonesia terkait dengan merek-merek yang bisa kita pilih seperti itu. iya Itu betul. salah satu contoh aja sih Pak. Salah satu contoh saya artinya bukan berarti kalau instrumen harus justifikasi merek bukan gitu, tapi itu salah satu contoh saja dimungkinkan bisa jadi untuk yang bukan mungkin instrumen bedah bedah biasa mungkin bisa 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 apa saja. Tapi kalau udah sampai ke bedah jantung mungkin agak beda. Mungkin seperti itu ya Pak Sudirman gitu. Iya iya. Itu tergantung kepada PPK-nya kembali sih Pak seperti itu. Lalu yang keempat apa ya tadi ya yang keempat? Terkait persyaratan untuk referensi harga, Bu. Ah, Di luar kalau katalog kalau ya. saya pahami ya Pak Sudirman ya, kalau saya pahami itu bukan berarti harus Pak, tapi itu menjadi salah satu alternatif kita bagaimana cara kita membuat referensi harga gitu. Jadi bukan berarti harus semuanya dari yang ada di luar katalog harus ada, enggak. Tapi itu menjadi salah satu sumber gitu. Kalau misalnya ada alat kesehatan lain di luar katalog gitu ya, misalnya penyedianya nggak mau masukin di katalog misalnya gitu. Dia pokoknya pengennya dibelinya eh, apa namanya pengadaan langsung aja gitu atau dia mau ikut tender aja dia nggak mau ikut katalog gitu. Kita tahu nih Pak ada nih alat kesehatan yang memang tidak ada di- misalnya apa ya misalnya saya contohkan apa ya tapi ya pokoknya alat kesehatan apalah. Eh, ada merek A dan merek B yang ada di katalog.
tapi merek C ini nggak mau nih Pak masuk katalog. Mungkin dia pasarnya swasta misalnya, sehingga dia tidak masuk katalog pemerintah. Nah, harga harga merek C ini bisa kita jadikan salah satu referensi harga seperti itu. Sehingga kita tahu, oh merek AB yang ada di katalog harganya sekian, sementara merek C yang ada di luar katalog harganya sekian. Seperti itu, Pak. Pemahaman saya seperti itu terkait dengan referensi harga, Pak. Iya, Bu Eka izin. Eh, Iya. sebe- Kalau saya baca yang Perka 177 di lampiran 3 ya, terkait Mm-mm. referensi harga, sepertinya memang Mm-mm. pengertian kita. Sekarang kan tadi kan kita sampaikan bahwa rata-rata semua Mm-mm. sudah tersedia katalog gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau kalimatnya seperti ini Bu, saya bacakan yang huruf A. Harga Mm-mm. pembanding, harga Mm-mm. pembanding, produk Mm-mm. sejenis Iya. di luar aplikasi katalog elektronik. Ini yang agak Iya kita betul. Nah, katakan umpamanya kalau semua sudah di e-katalog, apakah ini harus terpenuhi gitu loh maksud saya untuk referensi Oh, harganya juga kita. tidak. Sementara Iya. kita harus It- ada kesulitan di situ mm-mm. tuh untuk Iya. mencari di Itu luar e-katalog. iya. Itu salah satu sumber saja sih, Pak. Jadi apa namanya pilihan. Pilihan kita akan mengambil referensi harganya dari mana, gitu, Pak. Jadi bukan harus, oh ini referensi harganya nggak ada barang yang dari luar katalognya nih, berarti referensi harganya tidak tidak valid, nggak seperti itu sih, Pak, gitu. Jadi menjadi salah satu pilihan untuk kita bisa membuat referensi harga. Seperti itu sih, Pak Sudirman. Itu yang saya pahami ya, Pak. Izin. Ya. Iya, ya Bu, makasih. Yang terakhir Bu, kurasi Bu. Kurasi. Nah, kurasi ini sebentar. Tadi saya udah perlihatkan ada surat dari Kementerian Kesehatan Pak Sudirman bahwa nih dalam proses kurasi gitu ya, dalam proses dan akan tayang sebentar nih, nggak kelihatan. Nah, poin nomor 3, produk obat alat kesehatan yang telah dikurasi maupun yang berstatus dalam proses kurasi akan tayang pada katalog elektronik versi 6 dan dapat ditransaksikan. Gitu Pak Sudirman. Nah, ini ada surat dari Kementerian Kesehatan dan tapi pihak pembeli perlu memastikan kembali dan mengkonfirmasi kembali terkait dengan kebenaran informasinya. Jadi aman, Pak, bisa ditransaksikan gitu. Boleh boleh nanti di-share Bu surat Kemenkesnya Bu. Baik, siap. Nanti saya Ya, kirim ke grup kasih Pak ya. Muji. Iya. Iya, siap, Iya, Pak. ya, ya, Iya, Pak. makasih Bu, makasih, makasih. Karena kalau nggak nanti nggak jalan, Pak, pelayanan karena masih banyak yang belum dikurasi. Iya, iya. Baik, terima kasih banyak Pak Sudirman atas masukan dan pertanyaannya. Ada lagi Bapak dan Ibu? Ada Bu, ini dari Pak Alembari, UKPBJ Baik, Wakatobi. siap. Silakan Pak Ya, Alim Bari. Baik, terima kasih Pak Moderator Pak Bowo Budiarso. Izin Bu narasumber Bu Eka Wara. Uh, siap Pak Menarik Alim. materinya nih Bu terkait Alkes. Ada dua Iya, pertanyaan nih Bu. Yang pertanyaan siap. pertama Bu, saya ingin bertanya terkait Bu kalau izin bertugas juga di RSUD ya Bu, PPK Eh, ya. di eh, eh, kita Rumah Sakit Vertikal Kemenkes, Pak. Oh, Kemenkes baik. Oh berarti bukan Bulut Ya, ya Bu. BLU, Pak. Oh, BLU. Oh, baik. Iya Bu, saya mau Iya tanya deh. terkait BLU. Kemarin kan di kami juga ini ada menerima konsultasi dari BLUD di tempat kami. Hmm. Salah satunya itu Bu, ah, kan di Perpres 46 juga clear Bu bahwa ketika uh, Blut sudah memiliki atau BLU sudah memiliki aturan tersendiri maka dia dibolehkan untuk Kerdil ya. melakukan proses pengadaan dari keluar dari Perpres. Jadi Hmm. mohon share-nya Bu kalau di Kemenkes apakah masih tetap mengacu nih proses pengadaannya di Perpres 46 atau udah keluar berdasarkan di aturannya sendiri. Soalnya di kami kemarin karena kan belum ada aturan di terkait BLUD-nya, makanya saya sampaikan bahwa ketika tidak ada ya harus kembali di aturan Perpres. Hmm. Saya hanya ingin minta share-nya Bu terkait di tempat bertugasnya Ibu. Itu pertanyaan pertama Bu. Di pertanyaan kedua Bu izin terkait yang tadi sih sudah dibahas juga Pak Sudirman. Terkait merek kemarin juga kami Bu kan di pasal 19 ayat 2 tuh di Perpres 46 clear yang seperti dipaparkan Ibu tadi bahwa salah satu yang bisa menyebutkan merek itu bagian dari komponen barang jasa yang sudah ada. Kemarin Bu, kami Hmm. mengalami kendala itu di pengadaan di alat anestesi Bu. Yang itu yang Hmm. bunyi-bunyi itu, yang anestesinya itu ternyata perangkat di dalamnya komponennya itu ada yang rusak Bu. Nah, oleh karenanya kami Hmm. harus mengadakan alat untuk yang Hmm. memperbaiki alat tersebut, merek-merek dari alat Hmm. tersebut. Jadi apakah Hmm. bisa digunakan justifikasi tersebut? Dan kemarin Bu, kendala kami juga itu salah satunya ketika melakukan
survei di katalog harga untuk merek tersebut, kami tidak temukan tuh Bu. Kami Hmm, sempat meminta melakukan bersurat kepada vendor mengadakan juga alatnya kemarin ini. Kami sudah bersurat ke mereka dan mereka kirimkan penawaran harga. Cuman kami belum ACC Bu. Khawatirnya ketika kami ACC kan harus ada pembanding nih Bu. Jangan sampai harga yang mereka masukkan ini ketinggian. ya, Akan tetapi kami tidak punya dasar nih Bu. Di referensi harga ini kan salah satunya juga dari kontrak ya, nih Bu. Tapi kami juga belum punya ya. ini kontraknya Bu. Itu yang kami kebingungan. Jadi mohon arahannya Bu step by step-nya untuk hal-hal seperti ini apa sih yang harus kita lakukan. Demikian Bu. Terima Ya. kasih. Baik, terima kasih Pak Alim. Yang pertama terkait Perdir PBJ, Pak, sama Pak, kami di BLU juga seperti itu. Jadi memang sudah ada disebutkan di Perpres ya bahwa untuk BLU, BLUD itu bisa ada pengadaan barang jasa yang dikecualikan gitu. Namun jadi memang di Kemenkes juga rumah sakit vertikalnya dan BLU-nya itu punya Perdir sendiri seperti itu. Namun terkait dengan kewajiban e-purchasing-nya ini oleh Kemenkes itu kita dibuat indikator kinerja gitu bahwa memang harus ada indikator kinerja bahwa berapa persen itu pengadaan harus melalui e-purchasing sehingga terkait e-purchasing ini tetap kami patuhi Pak, tetap kami ikuti sesuai Perpres bahwa jika ada barang dan jasa yang ada di katalog elektronik maka kami melakukan pengadaannya melalui e-purchasing seperti itu. Itu terkait perdirnya Pak. Nah, lalu terkait dengan yang tadi, yang terkait dengan suku cadang ya, kalau saya tangkap ya, jadi ada alat kesehatan yang rusak, kemudian harus diperbaiki dan butuh suku cadang tertentu, ya tentu dengan merek yang sama ya, dengan alat kesehatan yang rusak tersebut, karena kalau tidak tentu tidak bisa kompatibel ya Pak Alim ya, gitu ya. Nah, terkait dengan memang yang menyulitkan adalah kita karena memang satu-satunya ya Pak Alim. Jadi kalau dia tidak ada di katalog kita pasti penunjukan langsung atau pengadaan langsung kalau nilainya di bawah 200 juta, ya kan? Tapi kalau kami pengalamannya misalnya eh, X-ray tube-nya Tetrap itu rusak gitu, itu harganya 1 miliar Pak dan tidak ada di katalog. Nah kita pakai penunjukan langsung tuh Pak Alim. Karena memang satu-satunya yang bisa 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 apa bisa menyediakan kan pasti prinsipalnya ya kan satu-satunya prinsipalnya yang bisa menyediakan untuk suku cadang untuk merek alat tersebut gitu jadi itu mungkin nanti dibuat seperti justifikasinya saja Pak Alim kenapa kita harus melakukan penunjukan langsung dan sebagainya itu dan kalau misalnya BLUD lebih enak lagi kan, bisa dimasukkan di dalam perdirnya. Itu kan masuk salah satu kriteria penunjukan langsung itu. Untuk suku cadang perbaikan memang hanya satu-satunya itu yang bisa dipakai untuk memperbaiki suatu alat itu. Nah, terkait dengan harga ini memang jujur saja susah memang Pak Alim. Jujur saya susah, jadi paling bisa dibandingkan kalau memang di rumah sakit ada beberapa merek gitu ya. Nah, ada beberapa merek antara suku cadang merek ini dengan merek A dengan merek B yang kira-kira hampir sama lah gitu. Gitu. Yang merek A sama merek B yang kira-kira hampir sama. Nah, itu bisa dibandingkan antar merek aja mungkin Pak Alim gitu. Karena kalau pembanding dengan merek yang sama susah gitu. Susah sekali kita untuk bisa mengetahui yang nanya ke prinsipalnya pasti dilempar ke distributornya. Ya kan yang ada di Indonesia seperti itu. Itu sih Pak Alim yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti apa namanya mungkin ada pengalaman lain dari Bapak dan Ibu yang memang berkecimpung di rumah sakit bisa dipersilakan. Oke, Ya Pak saya rasa Alim. cukup jelas ya, Pak Iya, Alim ya. Ya, iya, cukup Pak. Terima kasih Pak Bu iya, Eka, makasih. iya, iya, Oh, sama-sama Pak. oke. Ya terkait referensi memang hal yang peka sekali ya, Bu Eka ya. Iya, betul. Sekarang kita sudah dibantu dengan Oke, struktur harga ya Pak di katalog ya Pak Bowo. Itu mungkin bisa lebih iya, lebih apa namanya lebih bisa memudahkan PPK dan salah satu lagi adalah mitigasi risikonya. Tadi saya diingatkan Pak Muji gitu ya pada saat diskusi terkait materi, Pak Muji bilang sampaikan mitigasi risikonya terkait dengan kewajaran harga gitu ya. Bahwa sebenarnya harga itu adalah tanggung jawab penyedia gitu dan itu harus kita state di kontrak. Tadi mitigasi risikonya sehingga bila terjadi kemahalan harga, bila terjadi temuan dan sebagainya terkait harga, maka itu adalah tanggung jawab penyedia gitu. tanggung jawab Bukan tanggung penyedia. jawabnya PPK. Siap. Iya, seperti itu Pak. Iya. Jelas, jelas sekali itu, Bu. Oke. Iya. Ini selanjutnya ini ada Pak Rohmat dari RSUD Dr.
Haji Suwondo Kendal. Ya, Silakan Pak Romat, Terima kasih. singkat jelas Bapak Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Pak Waalaikumsalam. Rahmat. Jelas Pak. Oke. Ngapunten Bapak Bowo dan Bu Eka. Di sini saya dari RSUD. Yang pertama itu sharing dulu mungkin ya berkaitan dengan Ya. permintaan user itu kadang langsung nyebut merek Bu. Jadi kendala di BLUD RSUD itu kan ketika barang yang kita beli tidak sesuai keinginan user, pasti barangnya nggak terpakai gitu loh. Itu pertama. Yang kedua berkaitan dengan selama ini di tempat kita itu e-broadcast yang sering menjadi hanya sekedar formalitas. Jadi Hmm. eh, para apa istilahnya penyedia itu sudah datang gitu kan, sudah menawarkan. Jadi sudah selesai sebenarnya. Itu kedua, ketiga kendalanya di BLUD itu seringnya. Jadi alat datang dulu. Alat datang dulu karena anggarannya belum ada. User sudah apa intinya sudah harus minta segera ada, tapi di segi penganggaran belum ada gitu loh. Akhirnya e-processing ini menjadi sekedar apa ya formalitas gitu kan. Jadi ketika ada penyedia datang, ini nanti harganya sekian, linknya seperti ini gitu. Jadi di akhir tahun, jadi kita itu hanya sekedar membuat apa ya Bu, semacam ya untuk dokumen mempersiapkan Administrasi dokumen ya Pak Rahmat ya. administrasinya saja gitu loh Bu. Iya, Jadi iya. Iya, iya. ketika e-processing diharapkan menjadi apa ya, menjadi semacam sesuatu yang tidak diinginkan di luar sistem ya, tapi untuk pelaksanaan di BLUD kayaknya kok sangat susah Ibu. Jadi Hmm. yang pertama tadi itu, kedua pertama keinginan user langsung menyebut merek seperti instrumen dan lain, ketika ada di e-processing ada yang lebih murah, tapi ketika usernya tidak mau maka akan mangkrak juga alatnya gitu loh. Jadi Hmm. di tempat kami memang penentu alat itu di user memang. Jadi kita sebagai PP ataupun PPK hanya sekedar untuk mengusahakan ada. Seperti harga terendah dan lain itu semacam sudah negosiasi di luar sistem gitu loh Bu. Jadi yang selanjutnya berkaitan dengan itu semua Ibu Eka, mohon untuk ada nggak kertas kerja yang efektif gitu. Jadi yang bisa kita adopt berkaitan dengan ya tadi itu justifikasi dan lain-lain itu loh Bu. Jadi mungkin bisa di-share kertas kerja dokumen persiapannya untuk kita lebih enak. Jadi karena di tempat kita seringnya hanya sekedar apa formalitas, barang-barang itu sudah kita pakai. Jadi untuk pengadaannya ya ketika ada processing kita processing, ketika enggak ya kita pakai PL pengadaan langsung gitu. Yang selanjutnya berkaitan tadi yang kurasi itu di tempat kita sudah berhasil Pak Bu. Jadi kurasi kita bisa selesaikan dari awal kita klik sampai pembayaran selesai. Kebetulan di BLUD juga bisa sampai pembayaran di dalam sistem. Itu saja Bu yang mungkin bisa di-share yang kertas kerja ya Bu untuk acuan. Terima Iya. kasih. Iya, baik Pak Rahmat, terima kasih. Jadi eh, apa namanya ya? Sepertinya yang dibutuhkan adalah kalau saran nih Pak ya, eh, mungkin sosialisasi kepada pimpinan, tapi jangan dari internal Pak, gitu. Bahwa sebenarnya e-purchasing itu bukan berarti bisa membeli apa saja yang ada di katalog gitu ya. Persepsinya kan mungkin kalau di luar pengadaan, di luar teman-teman pengadaan itu persepsinya kayak kita beli kayak kita beli dengan uang pribadi kita mau di Shopee, di Lazada, di mana gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi tinggal beli. Padahal kan sebenarnya ada peraturan yang mengatur bagaimana tata cara kita melakukan e-purchasing, Pak. Gitu. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan gitu bahwa tidak bisa serta-merta langsung menunjuk gitu kan. Kita ada prosedur menentukan produknya dulu. Produknya dulu tuh kita lihat spesifikasinya dulu. Kemudian spesifikasinya sudah selesai, sudah clear, sudah sesuai gitu ya. Kita naik lagi ke TKDN-nya dulu atau PDN-nya dulu seperti itu. Setelah itu baru masuk ke penyediaannya apakah kecil atau non kecil dulu. Baru masuk terakhir adalah harga terbaik. Jadi tidak bisa serta-merta menentukan apa namanya langsung ke sini gitu.
Apakah dia speknya memenuhi? Mungkin iya, gitu ya. Speknya mungkin iya. Artinya spesifikasinya tentu kalau misalnya udah ditunjuk merek atau inginnya itu pasti spesifikasinya memenuhi gitu. Tapi apakah terkait dengan aturan TKD, terkait dengan aturan PDN yang memenuhi gitu? Apakah terkait dengan harga terbaiknya memenuhi atau tidak? Seperti itu. Nah, itu Pak Rohmat yang mungkin nanti sepertinya sih harus ada sosialisasi dan apa namanya jangan dari internal Pak Rohmat gitu ya. Bisa jadi nanti dari LKPP atau dari mana mengundang ke RSUD Dr. Haji Suwondo gitu. Karena itu akan berat sekali kalau misalnya yang menjelaskan itu dari internal. Kalau pengalaman sih seperti itu Pak gitu. Karena nanti kasihan dari PPK-nya ya. Kalau misalnya ternyata hanya bersifat administratif gitu, bahaya sekali. Apalagi kalau tadi alatnya sudah datang dan sudah dipakai. Aduh, saya bingung tuh BAST-nya bagaimana itu ya Pak ya, bahwa sudah lebih dulu ada itu barangnya itu. Itu Pak, itu terkait dengan apalagi kalau barangnya mahal gitu ya. Kalau mungkin terkait dengan BMHP gitu ya, kalau obat mungkin agak mendingan gitu ya Pak Romat ya. Artinya itu nilainya tidak mahal dan apa namanya ya kalau obat kan biasanya sudah ada formularium dan sebagainya untuk justifikasi gitu ya. Tapi kalau alat kesehatan apalagi yang teknologinya tinggi itu perlu diikuti terkait dengan tata cara atau aturannya Pak Romat gitu. Mudah-mudahan ya Pak Romat ya ada jalan ya Pak sehingga tidak deg-degan terus nih PPK-nya tiap tahun seperti itu. Dan mungkin peraturan dari LKPP-nya kan sudah ada perkanya, Pak. Kan kayaknya mungkin kita akan ada revisi lagi ya dari LKPP ya terkait dengan peraturan e-purchasing bisa disampaikan ke pimpinan mungkin Pak bahwa aturannya seperti ini. Jadi nanti kalau dari pimpinan yang menyampaikan teman-teman dari user gitu kan dokter itu kan mungkin biasanya lebih patuh ya dibandingkan kalau dari teman-teman pengadaan yang menyampaikan seperti itu. Kalau kertas kerja tadi yang kertas kerja komparasi sudah saya sampaikan Pak. Kalau yang model dokumen justifikasinya misalnya yang pertama memenuhi waktu pengadaan obat sudah saya sampaikan nanti yang alat sebenarnya sih modelnya sama dengan yang waktu materi di obat gitu justifikasinya atau model kertas kerjaan seperti apa. Atau bahkan saya pernah lihat ada yang lebih rinci lagi justifikasinya atau kertas kerjanya juga sebenarnya tidak ada template khusus tapi step-stepnya terpenuhi Pak. Pertama mungkin Bapak akan melihat pertama pemenuhan spesifikasi gitu ya dari alat yang ada misalnya A, B, C masuk spesifikasi dan sebagainya gitu. Terus yang kedua terkait dengan eh, pemenuhan PDN-nya. Yang ketiga itu atau memenuhi ketentuan kriteria. Yang ketiga penyediaannya kecil dan kecil. Yang keempat nanti bisa dijadikan kertas kerja tuh Pak gitu. Atau sekarang karena sudah ada mini kompetisi, di mini kompetisikan saja Pak Rahmat. Itu malah lebih mudah lagi. Namun dalam rangka mau mini kompetisi nih, nyusun nyusun persyaratan produknya yang harus benar. Harus banyak diskusi dengan user. Nah, user itu kan memang mungkin keterbatasan dalam hal penyusunan spesifikasi gitu ya. Mereka pengennya merek ini tapi nggak tahu nih sebenarnya merek ini tuh memenuhi kebutuhan apa sih dari mereka gitu ya. Ini kita kita positive thinking saja gitu ya, tidak ada kepentingan apapun gitu. Nah, memenuhi dari sisi mananya, apakah punya eh, fitur khusus gitu ya yang membuat mereka bisa lebih nyaman bekerja dan sebagainya. Nah, itu masuk di spesifikasinya Pak Rohmat gitu yang mereka inginkan. Nah, itu memang harus banyak diskusi dengan user dan nanti ada tim teknisnya yang lebih mengetahui terkait dengan ininya detail detail spesifikasi teknisnya itu sih Pak Rahmat yang bisa saya sampaikan. Makasih. Terima kasih, Semangat Bu. Pak Rahmat. Semangat Pak. Ya, oke. Saya rasa cukup jelas penjelasan dari Bu Eka terkait Ya, pertanyaan dari Pak Romat ya. Oke. Selanjutnya kita ke kolom chat Ibu ya. Ini ada iya pertanyaan dari banyak Pak ternyata di Tommy chat. yang ya ini yang agak Mas menarik Tobi nih dari bekerja Pak menyimak Tommy nih. ya. Jam 2.19 ya. Mohon Oh izin ya. bertanya untuk alkes apakah bisa dibeli atau negosiasi dari prinsipal saja atau dalam kurung seperti obat atau bisa dibeli dari distributor. Ya. Itu Bu, gimana? Ya, baik. Apa kabar, Mas Tommy? Ini kalau di apa katalog versi 6, ini yang tayang itu yang menayangkan itu prinsipal, Mas Tommy, terkait dengan untuk alat kesehatan ya. Untuk alat kesehatan itu yang menayangkan adalah prinsipal, namun nanti setelah negosiasinya selesai itu akan diarahkan ke distributor karena memang mungkin
ketentuan dari mungkin perdagangan gitu ya, prinsipal itu tidak bisa menjual secara langsung itu, sehingga perlu ada distributor yang mengedarkannya. Seperti itu sih Pak Bowo, gitu. Siap, siap. Itu prinsipal intinya Bu, nggih. Bisa ya Bu ya. Iya, iya. Eh, Oke. Kalau di katalognya yang menayangkan prinsipal Pak Bowo, namun nanti begitu kita selesai negosiasi akan dialihkan ke distributor tuh Pak Bowo, gitu. Oh gitu Prinsipalnya Bu. yang Nggih. nunjuk distributornya Terus yang mana? Iya, seperti itu. Iya, ya iya, yang ada seperti di itu Pak. listnya prinsipal tadi nggih. Siap, Iya, siap. Oke. betul. Iya, betul. Ha, nanti mereka yang akan mengarahkan distributornya kemana. Mungkin ini bukan terkait aturan PBJ, tapi terkait aturan mungkin perdagangan atau apalah mungkin ya. Jadi prinsipal Ya. nggak bisa jualan langsung gitu loh Pak Tommy. Apalagi kalau Alkes ini kan kebanyakan prinsipalnya itu adalah perwakilan perwakilan dari luar negeri kan. Prinsipalnya kan kebanyakan orang luar negeri, kebanyakan dari pabrikan luar kan. Namun dia ada perwakilan di Indonesia gitu. Uh, Kalau untuk Alkes tuh baru beberapa lah yang memang murni punya pabrik di Indonesia tuh belum banyak yang benar-benar punya pabrik di Indonesia gitu. Kebanyakan sih ini perwakilan perwakilan dari luar negeri gitu, merek luar negeri. Seperti itu Pak Bowo, izin. Teman-teman yang Oke. berkecimpung di rumah Jelas. sakit nih tahu semua nih, iya, iya. Ini ada lagi Bu, ini yang agak menarik nih Bu. Mm, Dari Pak iya. Yaniar, Biro PBJ Provinsi Jatim. Mohon izin Ibu sharing untuk pengadaan alkes yang impor di lingkungan Rumah Sakit Kemenkes disertakan dokumen justifikasi teknis yang disetujui oleh pengguna anggaran garis miring kuasa pengguna anggaran dengan disertakan telaah tim HTA RS atau Bagus bagaimana Ibu? banget, HTA apa ya? Bu? bagus banget, iya. Iya betul, HTA itu eh, High Technology Assessment, Pak. Jadi memang kalau di rumah Oh sakit iya. itu ada tim yang akan menilai terkait dengan penggunaan teknologi tinggi, termasuk alkes-alkes teknologi tinggi yang terbaru gitu, Pak. Jadi kalau di rumah sakit itu justru yang PPK ini bisa dibantu HTA dalam melakukan justifikasi gitu, Pak. Terkait dengan kebutuhan Oh high begitu. teknologinya tadi gitu, ya. Dan memang kalau diakreditasi itu nanti memang akan ditanya terkait dengan peran HTA ini dalam menentukan alkes mana yang akan kita pakai gitu. Gitu. Jadi ini bagus sekali nih tadi saya kelupaan juga nih terkait HTA ya Pak Yanyar. Terima kasih Pak. Jadi ini juga ini justru sudah bagus dan sudah benar. Kalau misalnya ada justifikasi dengan telaah dari tim HTA seperti itu. Karena memang dari dalam negeri belum ada yang bisa memenuhi, maka kita akan melakukan pengadaannya dengan alkes yang impor gitu ya, di mana di situ sudah ada telaah dari tim HTA. Ya, setuju, setuju banget. Dan harusnya memang seperti Ya. itu sih. Ya. Oke. Berhubung waktu juga sudah menunjukkan pukul 3.30, berarti kita mengakhiri webinar kali ini. Jadi saya apresiasi atau kita apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemateri kita Ibu Eka Wara Martianti yang telah berbagi ilmu dan juga seluruh audiens yang telah berpartisipasi aktif, bertanya dan juga menyimak. Sebelum kita tutup, saya persilakan kepada Ibu Eka untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan Bu. Ya, baik. Ya, terima kasih banyak Pak Bowo atas sudah memoderatori pada siang hari ini dan terima kasih Bapak dan Ibu sudah mengikuti dan berdiskusi dan banyak masukan juga yang saya dapatkan dari Bapak dan Ibu untuk diskusi pengadaan alkes e-processing versi 6. Mungkin terkait dengan pengadaan alat kesehatan memang masih banyak kendala mungkin ya yang kita hadapi di lapangan, namun kita mungkin bisa saling berdiskusi untuk bisa memberikan semangat atau solusi satu sama lain. Mungkin itu saja Pak, dan mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang tepat atau kurang baik. Demikian Pak Bowo, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Dari Pak Muji, barangkali ada yang mau disampaikan, Pak Muji? Ya, terima kasih Pak Bowo. Tidak ada yang saya sampaikan. Terima kasih pada Ibu Eka Wara, Pak Bowo, Terima dan kasih Pak Bapak Muzi. sekalian. Semoga acara ini meningkatkan pemahaman kita dan membawa manfaat bagi pelaksanaan tugas kita. Demikian, terima kasih. Wassalam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu sekalian, demikianlah acara webinar kali ini.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah sangat luar biasa sekali untuk partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi manfaat untuk kita dan semua dapat menjadi nilai kebaikan juga bekal terbaik untuk daerah kita masing-masing. Untuk itu saya Bowo Budiarso sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.